Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, kita baca dulu soalnya. Nah, ini soal TPS tahun 2020. Sebuah kode rahasia disusun terdiri dari 4 digit. Digit 1 huruf vokal bukan U. Digit 2 diisi dengan angka genap. Digit 3 diisi dengan huruf A. Digit 4 diisi 0 sampai 5. Banyak kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit harus berbeda adalah. Nah, jadi yang pertama harus kita rangkum dulu informasinya supaya lebih jelas ya. Kemudian di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ada kata harus berbeda. Jadi nggak boleh sama ya. Nah, jadi kalau kita coba rangkum, nah ini digit 1 itu kan katanya digit 1 huruf vokal bukan U. Ya, kita tulis aja huruf vokal ya. A, I, U, E, dan O. Nah, tapi kan bukan U, berarti kita coret ya. Nah, kemudian digit 2 itu diisi dengan angka genap. Angka genap dimulai dari 0, 2, 4, 6, 8. Nah, kita stop sampai 8 aja. Kenapa? Kenapa nggak sampai 10, 12, 14, 16, dan seterusnya? Karena misal 18. Nah, ini memang angka genap, tapi angka genap yang tersusun atau dikombinasikan dengan angka 8. Nah, artinya angka yang setelah 8 itu ya adalah angka-angka yang terbuat dari angka-angka yang di sini gitu ya. Nah, jadi cukup sampai 8 aja untuk digit genapnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu kan diisi oleh huruf A. Berarti satu cara ya di sini. Karena udah mutlak hanya huruf A. Berarti ini kita tulis satu cara ya. Nah, nggak bisa terganggu gugat lagi. Kemudian digit yang keempat itu diisi oleh 0, 1, 2, 3, 4 ya, 5. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini untuk yang ini digit 1 ini kan huruf A juga ya. Nah, sementara sini mutlak huruf A ya, diisi dengan huruf A. Nah, kan nggak mungkin di sini dikosongin. Artinya huruf A di sini juga harus dihilangkan. Nggak boleh huruf A di kotak nomor 1 atau digit pertama. Nah, berarti digit pertama itu tinggal 3 cara. Nah, ini mutlak tinggal 3 cara ya, yaitu I, E, dan O. Nah, berarti yang jadi problem di sini adalah digit 2. Ini jadi masalah nih. Nah, bagaimana kita meletakkan angka-angka atau menyusun angka-angka di digit nomor 2 dan digit nomor 4 gitu. Jadi ada masalah di digit nomor 2 dan 4 penyusunannya. Nah, kenapa? Karena di sini ada angka yang sama ya. Ada 0 sama, kemudian ada 2 ya, kemudian ada 4. Nah, kenapa yang sama jadi problem? Karena ada kalimat nih ya harus berbeda. Oke. Nah, sekarang kita coba analisa berapa banyak cara kode rahasianya dibentuk ya. Nah, kita tulis kondisinya. Ada kondisi 1 ya. Nah, berarti di sini kan digit 1, digit 2 ya. Kemudian digit 3 dan digit 4. Oke. Nah, digit 3-nya itu pasti satu cara ya. Itu udah mutlak. Kemudian digit 1-nya juga 3 cara. Nah, sekarang digit 2-nya kita analisa dan digit 4-nya. Nah, andaikan digit 2-nya kita isikan oleh angka 0. Nah, berarti di sini satu cara ya untuk digit 2-nya. Nah, untuk digit 4-nya itu kan nggak boleh angka 0 lagi ya, karena dia harus berbeda. Berarti untuk digit 4-nya itu bisa 1 sampai 5. Nah, berarti 5 cara ya. Nah, kalau kita kalikan semua hasilnya 15 cara. Nah, tapi ini juga kita bisa balik posisi 0-nya ya, atau seperti ini juga bisa. Digit 1, 2, 3, dan 4. Ini pasti 3 ya. Kemudian ini pasti 1. Nah, kalau 0-nya di sini. Nah, ini berarti satu cara. Untuk digit 2-nya berarti kan tinggal 2 sampai 8. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, 4 cara. Oke, bisa dipahami analisanya. Nah, kita kalikan ya. Ini hasilnya 12 cara. Nah, oke, kemungkinan kedua ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini masih 3 pasti sama ya, ini pasti satu cara. Nah, andai di sini digitnya 2 ya. Nah, di sini 2 dia. Berarti di sini satu cara, dan di digit nomor 4-nya itu nggak boleh angka 2 lagi ya, dilarang dia. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 5 kemungkinan ya. Kalau nggak ini, atau ini, atau ini, atau ini. Berarti 5 ya. Nah, kalau kita kalikan ini 15 cara juga. Oke. Nah, atau bisa juga seperti ini. Digit 1, digit 2, 3, 4. Nah, ini 3 cara, ini satu cara. Nah,
Jadi di sini 2, berarti satu cara. Nah, di digit nomor 2-nya itu bisa 0, 4, ya, 6 dan 8. Duanya nggak mungkin lagi, ya. Nah, berarti dia itu ada 4 cara ya. Nah, kita kalikan semua 12 cara. Oke. Nah, kemudian kemungkinan ketiganya ya, 1, 2, 3, 4 ya digitnya. Nah, ini pasti 3, ini pasti 1. Nah, kalau misalkan di digit 2 itu kita gunakan angka 4 ya. Nah, berarti satu cara, digit 4-nya itu nggak mungkin angka 4 lagi. Ya, berarti digit 4-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, 5. Berarti 5 cara ya. Nah, kalikan semua 15 cara. Atau bisa juga seperti ini. 1, 2, 3, 4. Di sini 4-nya ya. Berarti ini satu cara. Sorry, bukan di situ ya. Nah, kita hapus dulu ya. Sorry. Nah, di sini ya. Nah, di sini 4-nya ya. Nah, di sini tetap 3 cara, di sini tetap satu cara. Ini satu cara berarti ya. Angka 4-nya hanya di digit 4. Nah, di digit nomor 2-nya di sini itu kan hanya bisa diisi oleh 0, 2, 6 dan 8. Berarti ada 4 cara gitu ya. Kita kalikan semua 12 cara. Oke ya. Nah, udah selesai ya untuk yang sama. Sekarang kita masuk yang enggak samanya ya. Nah, untuk yang enggak sama kan ada 6 dan 8. Di sini kan enggak ada 6 dan 8 ya. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini analisanya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini masih tetap 3 ya. Ini masih tetap 1 ya. Nah, kalau di sini 2 cara. Kenapa 2 cara? Karena di sini ya, ini kan 6 dan 8 kan yang belum dianalisa, berarti 2 cara. Nah, untuk ini sini berapa cara? Nah, karena di sini dan 6 dan 8 di sini nggak ada sama dengan di sini, berarti bebas untuk yang di sininya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Bebas ya. Karena di sini nggak ada yang sama nih, 6 dan 8 yang nggak ada yang sama di sini. Oke, berarti dia 6 cara. Oke ya, gitu analisanya. Sehingga kalau kita kalikan 3 kali 2, 6. 6 kali 1 kali 6, 36 cara. Nah, itu dia analisanya. Sehingga total caranya itu adalah, nah ini kan, ini 12 tambah 15 ya, 27 ya, ini totalnya. Ini 27 totalnya. Ini 27 juga ya totalnya. Ini 27 juga totalnya. Oke, berarti 27 kali 3 ya, ditambah 36. Berarti 81 ditambah 36. 6 tambah 1 7, 8 tambah 3 11. Nah, jadi totalnya itu ada 117 kode rahasia. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke. Gimana? Bisa dipahami menganalisanya? Ya, jadi saya rasa seperti itu cara menganalisanya ya. Memang sedikit agak panjang, tapi kalau sudah paham tentunya bisa lebih cepat menganalisanya. Terutama kalau misalkan kita lihat di sini ya, dari 1 sampai 3 ini kan sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama. Sebenarnya kita bisa ringkas ya. Penjelasannya ini kita bisa ringkas, cuman kayak tampilkan sedetail mungkin supaya bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau misalkan disingkat-singkat takutnya tidak dipahami penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kelima. Nah, ini adalah soal TPS tahun 2020 juga. Nah, soalnya lumayan panjang. Kita coba baca dulu ya. Untuk melindungi laptop agar tidak dapat dibuka oleh teman-temannya, Rino memasang sandi password yang terdiri dari 4 digit yang terdiri dari angka dan huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu angka, huruf, angka, huruf. Kemudian angka pertama adalah ganjil, angka kedua dipilih dari 0258, kemudian huruf pertama bukan A, kemudian huruf kedua itu adalah O. Tentukan berapa banyak susunan password yang bisa dibentuk jika setiap digit tidak boleh berulang. Nah, jadi ada kata tak berulang ya. Nah, jadi kalau kita rangkum persoalan ini ya, jadi kan dia konsepnya ini atau data yang dikasih tahu di soal ini adalah angka, ya kita singkat A, huruf, kemudian angka, huruf gitu ya. Nah, di sini angkanya kan ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, jadi angka ganjil yang kita maksud di sini adalah angka yang 1 sampai 9 ya. Kenapa? Karena kalau angka misalkan kayak 11 itu kan gabungan dari 1 dan 1. Kayak 13 gabungan dari 1 dan 3. Jadi bukan angka itu yang dimaksud pada soal ini ya, tapi angka-angka yang
angka-angka utama pembentuk dari angka-angka yang lain gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kan huruf kedua ya. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Huruf keduanya itu kan adalah O ya. Nah, ini huruf O doang ya. Kemudian angka keduanya itu yaitu 0, 2, 5 dan 8. Kemudian untuk huruf pertamanya huruf pertama bukan A ya. Huruf pertama bukan A. Berarti kan itu bisa kita jabarkan dari A sampai huruf Z ya kan. Nah, tapi bukan A, berarti A-nya bukan. Nah, kemudian di sini kan ada kata tidak boleh berulang gitu ya, tidak boleh berulang. Sementara di sini udah dipakai huruf O ya. Berarti kan udah berkurang 2 ya. U-nya nggak boleh dipakai lagi dan A-nya nggak boleh dipakai. Berarti tinggal 24 ya. 24 cara atau kemungkinan gitu ya. Dari huruf B ya, kemudian sampai Z ya, dimana O-nya nggak boleh gitu ya. Nah, kenapa ada 24? Karena dikurang 2. Ingat, total huruf itu ada 26 ya, dari A sampai Z. Oke. Nah, itu dia rangkuman informasi dari soal ini. Nah, sekarang kita coba susun ya. Untuk menyusunnya atau menentukan banyak caranya, ini ada beberapa kondisi. Kondisi pertama ya, kita tulis kondisi ya. Kondisi pertama itu angka, huruf gitu ya. Nah, di sini yang jadi problem itu adalah yang di sini ya, yang jadi masalah, dan di sini. Kenapa? Karena di sini udah pasti 24 cara dan ini pasti satu cara ya. Kenapa? Karena ini satu cara, kenapa? Karena hanya huruf O ya. Berarti ini 24 cara dan ini satu cara gitu ya. Nah, jadi yang jadi problem tuh adalah yang di sini dan di sini. Oke. Nah, coba lihat di sini. Di sini kan ada angka yang sama dengan di sini ya, yaitu ada angka 5 ya. Di sini ada angka 5, di sini ada angka 5. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kenapa? Karena di sini digitnya nggak boleh sama. Jadi kalau misalkan di sini diisikan angka 5 di kotak atau di angka pertama diisikan angka 5, maka di sini nggak boleh angka 5. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam proses penyusunannya. Oke. Jadi coba kita susun kondisi-kondisinya. Yang pertama kita buat dulu di sini misalkan angka 5 ya. Nah, ini kita coret coba ya angka 5-nya biar tidak lupa. Nah, di sini misalkan dipakai angka 5 ya. Kita tulis di atasnya angka 5. Berarti satu cara ya, satu cara. Ini 24 cara, ini 24 cara, ini satu cara juga. Oke. Untuk yang di sini. Nah, untuk yang di sini bagaimana ya? Untuk yang di sini berarti dia tidak boleh pakai angka 5 lagi. Kenapa? Karena di sini udah pakai angka 5. Jadi di sini nggak boleh pakai angka 5. Berarti dia bolehnya pakai angka 0, 2 ataupun 8. Berarti di sini ada 3 cara. Oke ya. Jadi kita tulis 3 cara. Nah, kalau kita kalikan berarti ini 1 ya kali 24 kali 3 ya kali 1 lagi. Berarti hasilnya 72. Nah, atau bisa juga seperti ini ya. Angka huruf gitu ya. Nah, di mana ini tetap 24 ya karena hurufnya 24 ya. Kemudian ini 1 ya, satu cara karena hanya huruf O ya. Nah, kemudian yang di sini kita pula. Tadi kan yang di sini angka 5-nya ya. Di sini 5-nya. Sekarang kita pindah di sini 5-nya ya. 5-nya di sini. Oke, di sini 5-nya. Nah, kita taruh di atasnya. Berarti yang di sini ya hanya bisa diisi oleh angka 1, 3, kemudian 7 dan 9 ya. Kenapa? Karena 5-nya nggak boleh lagi diisikan di sini. Berarti ini ada kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. Ada 4 kemungkinan di sini. Nah, ini satu kemungkinan ya karena hanya angka 5. Berarti kalau kita kalikan di sini 4 kali 24 kali 1 kali 1. Nah, totalnya itu adalah 96 gitu ya. Nah, kemudian kondisi kedua ya. Ini dia analisis kondisi pertama tadi ya. Sekarang kita coba analisis kondisi kedua. Nah, jadi angka huruf. Nah, kalau tadi kita udah menganalisa yang terjadi itu yang sama ya. Ini dia yang sama. Nah, sekarang kalau misalkan ininya nggak diikutkan lagi nih. 5-nya ini nggak diikutkan lagi ya. Berarti kan yang di angka yang pertama ini ada 4 kemungkinan. Bisa 1, bisa 3, bisa 7, bisa 9. Ya, karena 5-nya nggak ikut lagi ya. Nah, berarti ini ada 4 kemungkinannya. Oke ya. Nah, ini tetap 24 dan ini tetap 1 ya. Karena ini hanya
huruf O ya. Kemudian yang di sini, bagaimana yang di sini? Nah, ini dia. Ya, angka 5 kan nggak diikutkan lagi karena udah dihitung di sini ya. Berarti dia bisa 0, bisa 2, bisa 8. Ya, kenapa? Karena angka 5 di sini nggak ikutkan, sini nggak ikutkan. Berarti di sini tadi ada 4, di sini ada 3. Ya, ada 3 kemungkinan ya. Kenapa? Karena di sini dan di sini sudah tidak ada yang sama lagi ya ketika angka 5-nya tidak diikutkan. Oke, berarti ini ada 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan. Nah, kita kalikan aja. 4 kali 24 kali 3 kali 1. Nah, berarti ini jawabannya adalah 288. Nah, sehingga total kemungkinannya itu adalah 72 ditambah 96 ditambah 288. Nah, itu hasilnya adalah 456 cara. Ya, nah jadi jawabannya itu adalah D ya, 456 cara. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6, yaitu soal TPS tahun 2019. Kita coba baca dulu soalnya. Bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 dengan semua angka selain 1 muncul ya, selain 1 muncul tepat 2 kali sebanyak. Nah, jadi di sini kita menyusun objek bilangan ganjil ya, di mana angka satunya itu ya muncul 1 kali, yang lainnya muncul 2 kali. Maksudnya gini. Jadi angka satunya 1 kali, kemudian angka 2-nya 2 kali, kemudian angka 4-nya juga 2 kali, dan angka 8-nya juga 2 kali. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan totalnya ada 7 jadinya kan. Ini 2, 2, 2, ini 1. Jadi totalnya ada 7 bilangan. Oke. Nah, di sini dituliskan bilangan ganjil. Nah, kita harus ingat lagi ciri-ciri bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu dicirikan dengan angka terakhirnya atau angka yang paling kanan itu adalah angka ganjil. Ingat ya, angka ganjil itu apa aja? Angka ganjil itu adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, kita punya angka ganjil di sini cuman angka 1 ya. Nah, jadi contoh bilangan yang bisa kita bentuk nih kayak gini. 2244 881. Nah, atau kita baca ini 2.244.881. Nah, ini termasuk angka ganjil. Kenapa? Karena diakhiri dengan angka 1. Di mana angka 1 itu adalah angka ganjil. Nah, itu adalah ciri-ciri bilangan ganjil gitu ya, tanpa harus kita melakukan pembagian gitu ya. Nah, jadi di sini kita gunakan rumus permutasi unsur yang sama. Kenapa? Karena di sini ada 3 unsur yang sama, yaitu 2, 4, dan 8. Nah, jadi kita gunakan permutasi unsur yang sama untuk menentukan berapa banyak susunannya. Nah, sementara angka satunya ini tidak kita ikutkan. Kenapa? Karena angka satunya ini pertama dia tunggal, dan kedua hanya bisa ditempatkan di paling kanan ya. Nah, jadi dia nggak bisa ditempatkan di depan. Kenapa? Karena tadi ini syaratnya bilangan ganjil. Oke. Nah, jadi kita punya unsurnya itu totalnya ada 6. Jadi permutasinya 6, ya karena cuma ini aja jadi ada 6. Yang sama itu pertama ini ada 2 ya, ini juga ada 2 ya, 2 bilangan maksudnya. Ini juga ada 2. Nah, jadi kita hitung 6 faktorial per ya, ingat rumusnya kalau misalkan lupa, ini rumusnya ya. Permutasi n, r, q dan seterusnya itu n faktorial, r faktorial, q faktorial, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini adalah rumus permutasi unsur sama. Ini 2 faktorial ya. Ini 2 faktorial, 2 faktorial berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktorial 2, 2 faktorial juga 2 dia. Nah, ini kita coret ya. Ini kita coret jadi 2, coret lagi. 1 kita bisa hilangkan ya karena nggak ngaruh. Jadi 6 kali 5 kali 3. 6 kali 5 ini 30 kali 3 90. Nah, berarti akan ada 90 bilangan ganjil yang tersusun. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini ya. Ini 2.244.881. Ini adalah salah satu contoh bilangan ganjil yang dimaksud. Oke. Jadi jawabannya di sini adalah B ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya.